Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Yuni Kilawati dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar bioteknologi yang kami beri judul Peranan Bioteknologi dalam Bidang Kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, dimulai dari saya sendiri, Indri Hidayat, dan rekan-rekan saya, Vika Apriliana, Natali Kelanova, Julianti Pangibuan, Kais Azim Arfiansa, Ilham Oktavia Pratama, Navita Helmiana Putri, Michelle Cilivaya S, Mutiara Trihapsari, Rizky Ahmad, Dia Ayu Firnanda, Muhammad Yaftan, Putri Cut Rahmadani, dan Azahidatul Husna. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian bioteknologi, penerapan bioteknologi di bidang kesehatan, keamanan bioteknologi di bidang kesehatan, dan dampak bioteknologi di bidang kesehatan. Next. Pengertian bioteknologi akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi merupakan aplikasi teknologi yang memanfaatkan sistem biologi dan organisme hidup untuk menghasilkan atau memodifikasi sebuah produk ataupun proses untuk maksud tertentu. Istilah bioteknologi pertama kali ada pada tahun 1919 yang digunakan oleh ilmuwan bernama Karl Ereky. Penggunaan istilah bioteknologi digunakan untuk mengilustrasikan interaksi antara biologi dan teknologi manusia. Tujuan utama dari bioteknologi adalah untuk memperluas hasil produk dari organisme hidup yang menggunakan prinsip-prinsip teknologi bioproses atau bioengineering. Bioteknologi adalah sebuah dasar dari sebagian proses bioterapi pada era 4.0 industri. Teknologi ini banyak digunakan untuk memanipulasi beragam bahan biologis yang bisa dimanfaatkan sebagai terapi untuk segala jenis penyakit, apalagi penyakit yang bersifat mematikan. Bioteknologi di bidang kesehatan. Bioteknologi dalam bidang kesehatan memberikan kesempatan dalam pemecahan masalah, yaitu mendiagnosa, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit termasuk penyakit genetis. Widya Stuti 2017 melaporkan bahwa perkembangan bioteknologi di bidang kesehatan yaitu terapi gen yang dapat digunakan untuk penanganan penyakit baik bersifat genetis ataupun bukan. Terapi gen merupakan teknologi yang memungkinkan gen-gen yang rusak dapat diganti dengan gen-gen normal menggunakan vektor untuk menyisipkan DNA ke dalam sel. Muljo Prawiro 2005. Next. Penerapan bioteknologi di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu teknologi hibridoma atau fusi sel. Teknologi hibridoma merupakan proses penyatuan atau fusi dua sel yang berasal dari organisme yang sama atau berbeda sehingga dapat dihasilkan sel hibrid yang mengandung campuran gen dari kedua sel tersebut. Salah satu pemanfaatan teknologi hibridoma adalah pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal yaitu antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen. Antibodi monoklonal berasal dari pengklonan satu sel hibridoma. Antibodi monoklonal antara lain berguna untuk mendiagnosis jenis penyakit yang diderita pasien, meningkatkan ketahanan tubuh terhadap kanker dan penyakit lainnya, vaksin hepatitis sebagai hasil rekayasa genetika, pemanfaatan mikroba dalam industri pangan, kimia, dan pengolahan limbah atau polutan. Tahapan pembuatan antibodi monoklonal. Yang pertama, hewan dari kelompok mamalia, misalnya tikus dan kelinci, disuntik dengan antigen, misalnya bibit penyakit pada manusia. Yang kedua, sel limfosit B yang mampu menghasilkan antibodi diambil dari hewan tersebut. Yang ketiga, sel limfosit B disatukan dengan sel myeloma sehingga dihasilkan sel hibridoma. Yang keempat, sel hibridoma diklon dan diseleksi untuk memperoleh satu sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal. Yang kelima, sel hibridoma yang dipilih dikembangbiakan untuk menghasilkan antibodi monoklonal yang sesuai bagi manusia dan sebagian disimpan untuk dimanfaatkan kembali.
Selanjutnya, kegunaan antibodi monoklonal. Yang pertama, mendiagnosis jenis penyakit yang diderita pasien. Yang kedua, meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit kanker dan penyakit lainnya. Yang ketiga, vaksin hepatitis. Yang keempat, hasil rekayasa genetika. Yang kelima, pemanfaatan mikroba dalam industri pangan, yaitu kimia. Yang keenam, pengolahan limbah atau polutan. Selanjutnya, penerapan di bidang kesehatan. Yang kedua, vaksin DNA. Vaksin DNA yang dikenal juga sebagai vaksin genetik bekerja dengan memunculkan respon imun menggunakan antigen rekombinan yang dikodekan oleh plasmid DNA. Vaksin generasi sebelumnya adalah vaksin yang mengandung mikroorganisme yang dimatikan oleh bahan kimia tertentu, biasanya menggunakan formalin dan fenol. Namun, vaksin ini sering gagal karena tidak menimbulkan respon imun dari tubuh. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, digunakan bioteknologi medis berupa DNA rekombinan dalam produksi vaksin generasi ketiga. Vaksin generasi ketiga ini diproduksi menggunakan teknologi DNA rekombinan untuk menghasilkan fragmen antigenetik mikroorganisme. Lalu selanjutnya, vaksin DNA memiliki prinsip kerja yang meniru infeksi virus alami dengan mengekspresikan DNA asing yang terjadi secara in vivo dan menghasilkan protein antigen. Antigen ini akan diproses dan disajikan ke sistem kekebalan tubuh. Beberapa keuntungan dari vaksin DNA yaitu: 1. Plasmid DNA mudah diproduksi dalam jumlah yang besar secara lebih ekonomis, dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan vaksin lainnya. 2. DNA yang sangat stabil, tahan terhadap perubahan suhu, sehingga lebih mudah untuk disimpan dan distribusikan. 3. Sekuen DNA dapat dengan mudah diubah dalam laboratorium, sehingga vaksin DNA dapat disesuaikan dengan perubahan mikroorganisme patogen. 4. Dapat direkayasa gabungan beberapa plasmid DNA yang mempunyai spektrum luas untuk beberapa epitop antigen. 5. Vaksin DNA terbukti dapat meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus dan bakteri dalam waktu yang sangat lama. 6. Tidak memerlukan perlakuan khusus terhadap mikroba patogen selama proses produksi. Yang ketiga yaitu terapi gen. Pemetaan genom manusia serta karyotyping menggunakan adanya rekayasa gen tertentu demi menghasilkan ekspresi gen yang diharapkan. Rekayasa genetika merupakan suatu sistem modifikasi genetik pada genom organisme menggunakan metode-metode dalam bioteknologi. Rekayasa genetika memungkinkan dilakukannya manipulasi gen-gen sehingga ekspresi gen dapat dikontrol dan produknya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Menurut Catherine 2010. Modifikasi genetik memungkinkan adanya perubahan pada pasangan basa, pemotongan fragmen DNA tertentu, maupun penambahan atau insersi suatu gen. DNA dari suatu organisme diisolasi untuk kemudian dikombinasi dengan DNA target lainnya. Rekayasa genetika digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan atau bahkan memodifikasi karakteristik ekspresi gen pada suatu organisme, termasuk modifikasi gen yang memungkinkan adanya pencegahan pengobatan penyakit tertentu. Next. Dalam bidang kesehatan, rekayasa genetika juga dapat dimanfaatkan untuk terapi penyakit-penyakit dengan cara terapi gen. Misra 2013 menyatakan bahwa terapi gen banyak digunakan untuk penyakit yang disebabkan oleh kelainan gen tunggal resesif, seperti fibrosis kistik, sitik fibrosis, hemofilia, kelainan muskular, dan anemia sel sabit, serta penyakit lain seperti kanker maupun AIDS. Teknologi terapi gen tidak terlepas dari prinsip rekayasa genetika untuk menghasilkan GMO atau genetically modified organism atau yang biasa dikenal sebagai organisme transgenik. Ide untuk terapi gen cukup unik, yaitu dengan menambahkan gen yang normal ke bagian genom yang mengalami mutasi maupun kerusakan, sehingga fungsi gen tersebut dapat diperbaiki. Kachro dan Gouder 2016. Next. Proses rekayasa genetik pada teknologi terapi gen meliputi tahap berikut. Yang pertama, isolasi gen target. Yang kedua, penyisipan gen target ke faktor transfer. Yang ketiga,
transfer vektor yang telah disebut gen target ke organisme yang akan diterapkan. Yang keempat, transformasi pada sel organisme target. Dan yang kelima, gen target yang telah disebutkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Terapi gen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, terapi gen sel embrional atau germline terapi. Pada terapi gen sel kelamin ini digunakan sel kelamin jantan atau sperma, maupun sel kelamin betina atau ovum yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya. Yang kedua, terapi gen sel tubuh atau somatic gen terapi. Pada terapi gen sel tubuh ini dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien, sehingga malfungsi pada organ dapat diperbaiki. Pada terapi gen dengan menggunakan germline, gen akan ditransfer ke dalam ovum ataupun sigot, sehingga ketika ovum tersebut fertilisasi dengan sperma membentuk sigot, maka sigot akan berkembang dengan membawa gen yang telah disisipkan sebelumnya, sehingga organisme baru yang terbentuk telah memiliki gen yang berfungsi dalam terapi yang dimaksudkan. Selanjutnya masuk pada subbab ketiga, yaitu keamanan bioteknologi dalam bidang kesehatan. Beberapa hal yang dapat meningkatkan keamanan yaitu digunakannya prosedur standar laboratorium atau good laboratory practice, dan terdapat regulasi untuk penggunaan mikroorganisme tertentu maupun standar produk yang dihasilkan, terutama yang diperuntukkan untuk pangan dan kesehatan manusia. Keamanan dari suatu produk bioteknologi sangat berkaitan dengan kualitas dari produk yang dihasilkan. Proses pembuatan produk memerlukan terapan sanitasi dan pemilihan mikroba yang baik sesuai kebutuhannya. Setiap produk yang menggunakan bantuan mikroba atau starter dalam proses pembuatannya perlu diperhatikan tingkat keasaman atau pH produk. Setiap mikroorganisme memiliki tingkat pH, water activity atau AW, dan suhu untuk tetap hidup serta nutrisi. Sistem ketahanan produk pangan sangat tergantung dari jenis kemasan yang digunakan. Fungsi dari kemasan adalah menjaga produk tetap bersih dan melindungi dari terjadi kontaminan, sehingga produk bisa tahan lebih lama. Untuk menjaga keamanan suatu produk, diberi label yang berfungsi sebagai informasi kepada konsumen. Di dalam label terdapat beberapa unsur. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, label halal. Yang ketiga, komposisi. Yang keempat, barcode. Yang kelima, kadaluarsa. Yang keenam, Dinas Kesehatan dan BPOM. Yang ketujuh, SNI produk. Peraturan pemerintah tentang kelayakan suatu produk dipasarkan dapat menjamin keamanan dan ketahanan produk. Banyak produk bioteknologi yang memasuki pasaran menggantikan produk sebelumnya, seperti pada produk obat, diagnosa, dan pertanian. Perubahan yang sangat besar memungkinkan akan terjadi pada bidang diagnosa. Suatu saat akan banyak penyakit yang dapat didiagnosa dini menggunakan kit diagnosa dan dapat dilakukan sendiri. Selanjutnya yaitu dampak bioteknologi di bidang kesehatan. Dampak negatif bioteknologi di bidang kesehatan yang pertama yaitu adanya pelepasan OHMG atau organisme hasil modifikasi genetik ke lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, menyebabkan alergi. Yang ketiga, munculnya penyakit baru dan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Yang keempat, dapat menyerang sistem imunitas manusia. Yang kelima, beberapa produk transgenik bisa mengakibatkan kebal terhadap obat antibiotik. Yang keenam, keracunan. Adapun dampak positif bioteknologi di bidang kesehatan, yaitu yang pertama, dapat memecahkan masalah kesehatan seperti mendiagnosa, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit genetis. Yang kedua, terciptanya kemajuan teknologi pengobatan. Yang ketiga, terciptanya sistem kekebalan yang melindungi tubuh dari infeksi bakteri dan menyembuhkan tumor atau kanker.
Yang keempat, berkembangnya potensi telemedicine, yaitu pemantauan dan pengobatan pasien jarak jauh. Yang kelima, menyederhanakan berbagai proses kesehatan seperti proses produksi insulin. Yang keenam, terapi gen untuk penanganan penyakit genetik maupun bukan. Yang ketujuh, terciptanya produk hormon yang murah dan terjangkau. Adapun sumber rujukan yang kami gunakan pada tugas ini yaitu sebagai berikut. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.